Judulnya adalah kami memberikan judul adalah Tubuh Kristus atau Tumit Kristus ya. Anda bisa lihat baik-baik di sini gambarnya. Kami berusaha memberikan gambar yang sevisual mungkin. Tubuh Kristus atau Tumit Kristus. Nah, nanti kita akan lihat Bapak Ibu semua penjabarannya di belakang dengan ayat-ayatnya, tentu dengan supporting ayatnya. Mari kita lihat untuk ayat yang pertama. Dari tema tubuh Kristus atau tumit Kristus ini. Dari Kejadian 3 ayat yang ke-15. Perhatikan baik-baik. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Anda bisa lihat baik-baik Bapak Ibu. Ini adalah nubuatan atau bisa dikatakan kutukan yang diberikan oleh Tuhan kepada ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ya, antara bentar Bapak Ibu. Saya belum matiin ini. Terganggu saya. Oke, siap. Oke, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Perhatikan baik-baik, keturunannya itu menggunakan kata hu di sini, bahasa Ibrani, akan meremukkan ros, akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kata tumit menggunakan bahasa asli adalah akef. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saya kasih gambarannya ya. Anda bisa lihat di sini, perhatikan baik-baik. Aku akan mengadakan permusuhan. Dalam bahasa Ibrani ini dikatakan aku akan mengadakan permusuhan berdarah. Permusuhan yang makan nyawa lah istilahnya. Ya, aku akan mengadakan permusuhan berdarah antara engkau ular dan perempuan ini. Antara keturunanmu ular dan keturunan perempuan ini dan keturunannya. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu ular, dan engkau ular akan meremukkan tumitnya keturunan perempuan. Jadi permusuhan antara ular dengan perempuan, antara keturunan ular dengan keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang terkenal oleh, yang pertama kali dikatakan oleh Bapak Gereja yang kemarin kita sudah bahas, itu Irenaeus. Dia berkata bahwa ini adalah proto-evangelium. Ini adalah Injil yang pertama, ya, dan tertulis dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Namun tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya, saya mendapati ada ketidakseimbangan, bukannya pada proto-evangeliumnya, saya tidak membantah proto-evangeliumnya, namun saya mendapati ada ketidakseimbangan atau unbalancing pada penafsiran orang yang pada umumnya. Mari kita lihat, ya, orang-orang berkata bahwa keturunan perempuan itu adalah Kristus, dan saya tidak membantah bahwa keturunan perempuan itu adalah Kristus. Perhatikan baik-baik, keturunan perempuan adalah Kristus, saya tidak pernah membantah itu. Dikatakan bahwa Yesus Kristus sudah meremukkan kepala ular ketika dia di kayu salib, ketika dia sudah mengalahkan maut, ketika dia sudah merebut kunci maut dari iblis dan lain sebagainya. Ya, dikatakan seperti itu, dan katanya lalu penafsirannya berkata bahwa ular itu meremukkan tumit Kristus dengan cara apa? Dengan cara memakukan kaki Kristus pada kayu salib. Itu adalah lambang bagaimana tumit Kristus diremukkan. Buat saya agak aneh sih, ya. Makanya saya katakan tadi tidak balance, ya, tidak seimbang, karena jelas Yesus meremukkan kepala ular itu berarti figuratif, dengan Yesus itu mengalahkan maut, ya. Tetapi kaki Yesus dipakukan di kayu salib itu literal banget. Jadi kaki Yesus dipakukan di kayu salib sebagai lambang bahwa ular berhasil meremukkan tumit Kristus, itu literal banget, dan sehingga menghasilkan penafsiran yang tidak balance. Malam hari ini Bapak Ibu ya, kami akan menyampaikan semuanya dan Anda bisa mendengar terlebih dahulu, dan seperti biasa Anda harus test everything, ya. Anda harus menguji segala sesuatu, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21, dan Anda harus
menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci. Apakah semuanya itu benar demikian? Mari kita lihat. Aku akan mengadakan permusuhan berdarah, mari kita lihat Bapak Ibu, antara engkau ular dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu, kepala ular, dan engkau ular akan meremukkan akefnya, tumit. Oke? Nggak usah pakai yang lain-lain Bapak Ibu, tadi kita sama-sama sudah lihat dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9, kita sudah bisa mengetahui bahwa naga besar, ular tua itu disebut iblis atau Satan, udah clear. Nggak usah pakai sumber-sumber resources yang lain. Ular dan naga ular itu adalah iblis. Naga besar itu adalah iblis atau Satan, simple. Jadi Anda bisa lihat di sini, ya. Permusuhan berdarah antara ular dengan perempuan. Mari kita lihat Bapak Ibu, kata akef, ya, akef. Karena ular sudah dinubuatkan. Perhatikan baik-baik, sudah dinubuatkan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Sedangkan sudah dinubuatkan dan pasti terjadi, ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Ular akan meremukkan akef keturunan perempuan. Bapak Ibu, Anda bisa lihat di sini, akef itu adalah tumit dan Anda bisa lihat ada seseorang di dalam Alkitab yang bernama Akef. Mari kita lihat Bapak Ibu, di Kejadian 25 ayat yang ke-26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang Akef Esau. Jadi tangannya Yakov itu memegang Akefnya Esau. Sebab itu ia dinamai Yakov. Karena ia ketika lahir, ia memegang tumitnya Esau. Bapak Ibu tolong diperhatikan, secara terminologi orang Israel, ya orang-orang Yahudi begitu ya, lebih tepatnya kalau zaman ini bisa dibilang orang Israel lah, dan sekarang sih masih digunakan oleh orang-orang Yahudi ya. Kata penumit itu adalah orang yang membuntuti kalau bahasa Indonesia atau mengekor dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam bahasa Ibrani terminologi yang digunakan, dalam budaya Israel, dalam budaya Timur Tengah, dalam budaya Yahudi, mengekor atau membuntuti gitu ya, terminologi yang digunakan adalah menumit. Menumit. Nah, ini yang terlihat. Jadi kalau ada saya misalnya ya, saya membuntuti Pak Suwanda, itu berarti saya menumit Pak Suwanda. Ini kita pakai budaya Israel ya. Kenapa dia dinamai Yakov? Karena ketika dia lahir dia memegang tumit Esau kakaknya. Dia adalah penumit Esau ya. Jadi kayak sekarang misalnya di Indonesia membuntuti, mengekor, ekornya di mana gitu kan? Kamu buntutin saya ya. Kalau misalnya kita konvoi mobil gitu misalnya, kamu buntutin saya ya. Kamu tinggal ngekor doang kok, ngekor doang bisa hilang sih, gitu. bisa nggak dapet. Bisa. Contoh seperti itu Bapak Ibu. Di dalam budaya Israel, menumit itu adalah membuntuti, mengikuti. Oke? Anda bisa lihat di sini. Kita next. Yakub si penumit, mari kita lihat kata Esau, Kejadian 27 ayat ke-36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakov karena ia telah 2 kali menipu aku. Nah, si penumit ini ternyata adalah penipu juga. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak punya berkat lain bagiku? Namun Bapak Ibu tolong perhatikan, kata Yakov di sini, kata penumit di sini, ya ini sebenarnya bukan bahasa aslinya nggak bisa diartikan sebagai menipu telak-telak gitu, nggak bisa. Anda bisa lihat di sini Bapak Ibu di dalam Yeremia, ya. Yeremia 9 ayat yang ke-4 sampai 5, Anda bisa perhatikan baik-baik. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung. Ya, ada 2 kali kata akef di sana, ya. Nah, setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta, mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Saya kasih tambahan 1 ayatnya lagi, masih di Yeremia 17. Betapa liciknya hati, betapa akefnya hati,
Lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Siapakah yang dapat iada? Anda bisa lihat di sini baik-baik Bapak Ibu, betapa liciknya hati. Ya, hati itu licik, hati itu akar katanya sama, akef, menumit. Jadi menumit itu bukan membuntuti sekedar membuntuti. Bukannya menumit mengikuti sekedar mengikuti, tapi mengikuti dengan punya maksud dan tujuan. Itulah makna yang sebenarnya dari penumit. Dia mengikuti, dia menumit, dan dia punya tujuan untuk menipu yang ditumiti itu, yang dia ikuti itu. Itulah makna dari sesungguhnya dari kata akef. Ya, saya kembali ke ayat yang ini. Bukankah tepat namanya Yakov karena ia telah 2 kali menipu aku. Jadi dia membuntuti aku dengan tujuan untuk menipu aku. Dia menumit aku dengan tujuan untuk menipu aku. Oke? Lebih lanjut. Mari kita lihat Bapak Ibu di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yesus berkata, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku, peterna. Telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini kan jelas idioms Bapak Ibu. Ya. Sebentar. Ini jelas adalah idioms, mengangkat tumitnya terhadap aku. Ayat ini ditujukan buat Yudas, dari Yesus jelas, ini untuk Yudas. Nah masalahnya Yesus itu ngutip, genaplah nas ini, ngutip dari mana? Anda bisa lihat, ngutip dari Mazmur 41 ayat yang ke-9. Mazmur Daud, bahkan sahabat karibku, siapa sahabat karibnya Daud? Dikatakan di sini shalom. Bahkan sahabat shalom yang kupercayai, sahabat damai yang kupercayai, yang makan lechem, yang makan rotiku, telah mengangkat akefnya terhadap aku. Bapak Ibu, ini tentu punya penafsiran banyak. Ada yang bilang ini Absalom, ada yang bilang ini ayat ini adalah untuk Yoab, ada yang bilang ayat ini adalah untuk Yonatan. Saya pribadi lebih memegang yang ketiga, ya. Tapi nggak penting juga, nggak harus pasti benar, nggak, tenang aja, ya. Karena memang Daud juga cuman katakan bahwa sahabat Shalomku, gitu ya. Jadi entah dia Yonatan, Absalom atau Yoab, it's okay, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah ia telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ia telah mengangkat akefnya terhadap aku. Berarti sahabat karib ini telah mengkhianati Daud. Ya, kenapa saya berani bilang Yonatan? Karena kemana saja Daud pergi, Saul tahu. Daud mau lari kemana aja, Saul tahu. Dari mana Saul bisa tahu? Dari penumit Daud, dari orang yang mengikuti Daud. Makanya Daud berkata apa? Orang sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Oke, kita next. Kejadian 32 masih dalam scene tentang Yakov. Anda bisa lihat pada malam itu Yakov bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakov seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Bapak Ibu, kalau Anda tahu ya, ketika Yakov itu ingin kembali, ya dia itu takut bertemu dengan Esau, itu satu yang Anda harus ketahui karena dia hendak bertemu dengan Esau dan dia takut. Dan ketika dia takut, yang dia lakukan adalah dia pertama kali dia menyeberangkan budaknya Lea dan anak-anaknya. Setelah itu budaknya Rahel dengan anak-anaknya. Baru yang ketiga, rombongan yang ketiga itu Lea dengan anak-anaknya. Baru yang rombongan yang keempat itu adalah Rahel dengan anak-anaknya. Ya. Terus Yakovnya sendiri ngapain? Dia tinggal seorang diri. Dia belum nyebrang, dia tinggal seorang diri, ya. Ini melambangkan ketakutannya dan ini melambangkan Bapak Ibu Anda bisa perhatikan. Kalau sampai Esau masih marah sama dia,
Ya nggak apa-apalah. Esau mau bunuh budaknya Lea terlebih dahulu sama anak-anaknya. Habis itu dia bunuh budaknya Rahel sama anak-anaknya. Habis itu dia bunuh Lea, dia bunuh Rahel. Eh, gua masih bisa kabur. Contohnya begitu Bapak Ibu. Ya, ini cuman pengertian saya secara mudahnya aja. Ya, Anda bisa lihat. Lalu tinggallah Yakov seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Perhatikan baik-baik. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, ia memukul yareknya Yakov. Sehingga sendi pangkal paha itu terpecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakov, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Anda bisa lihat di sini baik-baik Bapak Ibu. Ya, uh, Yakov kurang berkat apa? Yakov sudah diberkati oleh bapaknya. Perhatikan baik-baik. Yakov sebelum pergi sudah diberkati oleh bapaknya. Dia sudah menipu Esau untuk mendapatkan berkat dari bapaknya. Berkat apa lagi yang dia minta dari orang ini? Kalau Anda melihat berkat yang Yakub terima ketika diberkati oleh Ishak itu adalah kekayaan duniawi. Anda silakan baca lagi Bapak Ibu. Engkau akan bla 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 bla, itu semua adalah berkat duniawi. Berkat atau kekayaan secara duniawi Anda bisa lihat. Lalu apalagi yang Yakov minta kepada oknum supranatural ini yang bergumul dengan dia, yang bergulat dengan dia. Kata bergulat di sini itu bukan sekedar bergulat, tapi ini adalah berkomunikasi Bapak Ibu. Berkomunikasi meruntuhkan seluruh aspek-aspek yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Anda harus mengetahui kata bergulat di sini dalam konteks bahasa Ibrani. Berkat apa lagi yang Yakov minta? Kurang berkat dari bapaknya. Kita lihat dulu, kita next. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Namaku Yakov, namaku penumit. Ya, namaku penumit. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan Yakov, tetapi Yisrael. Yisrael. Anda bisa lihat, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Engkau telah bergumul, perhatikan baik-baik, engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Kata Israel, Anda bisa lihat di sini, sebab engkau telah syarita im Elohim. Sebab engkau telah bergumul, sebab engkau telah menang melawan Allah dan manusia. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Itu kata-kata dari firman Tuhan. Dan itulah makna dari kata Yisrael. Yisrael itu sendiri artinya adalah Elohim pemenang. That's the meaning of Israel. Elohim pemenang. Tuhan pemenang. Tuhan menang. Itulah makna dari kata Israel. Dari seorang penumit, dari yang namanya adalah penumit, pengikut, mengikut menumit untuk menipu, mengikut menumit untuk dan yang hatinya punya tujuan untuk menipu, menjadi Elohim pemenang. Syarita im Elohim. Anda bisa lihat, setelah dia namanya dirubah menjadi Israel, dari Yakov menjadi Israel, ia berani menjumpai Esau. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel, aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Apa itu masa kesesakan bagi Yakub? Anda bisa cek di Yeremia 30 ayat yang ke-7. Ya. Itu adalah gambaran dari aniaya besar yang akan terjadi. Simpan dulu Bapak Ibu kisah tentang Yakub, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat tentang Yesus Kristus dan aplikasinya bagi kita tentunya. Anda bisa lihat baik-baik. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Kristus, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Oleh kematiannya Yesus Kristus, ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas Thanatos, yang berkuasa atas maut.
Ayat berikutnya Ibrani 2 ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut, oleh karena takutnya kepada maut, kepada Thanatos. Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik, satu-satunya ketakutan yang boleh engkau miliki adalah takut akan Tuhan. Jangan kamu lebih takut kepada mereka yang berkuasa membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam Gehenna. Anda bisa lihat, saya back sekali biar Anda bisa dapat gambarannya. Oleh kematian Yesus Kristus, Ia memusnahkan iblis, Ia meremukkan kepala ular. Ular ini, iblis ini berkuasa atas maut, atas Thanatos. Anda bisa lihat. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Iblis berkuasa atas maut. Kalau kita lebih takut kepada maut, fatal. Kita harus takut akan Tuhan, bukan takut kepada maut. Ya? Saya kasih lagi, Anda bisa lihat di sini baik-baik. Ini Wahyu 11, dan apabila mereka siapa? Dua martir. Apabila martir itu siapa aja? Martir itu jelas adalah kita, Bapak Ibu, karena kita adalah saksinya Yesus. Ya. Dan apabila dua martir itu mereka telah menyelesaikan marturian mereka, telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, mengalahkan serta membunuh mereka. Anda bisa lihat, memerangi, mengalahkan serta membunuh mereka. Mereka siapa? Dua martir. Kalau udah selesai. Berapa lama mereka bernubuat sambil berkabung? 1260 hari. Mereka dua martir kok bernubuat karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wahyu 19 ayat yang ke-10. Oke? Wahyu 12 ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia mengejar untuk menganiaya perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti perintah-perintah Tuhan dan yang memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus, Anda bisa lihat. Ya, binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi, mengalahkan, serta membunuh dua martir. Naga akan memerangi keturunan perempuan yang lain yang menuruti perintah Tuhan dan yang memiliki kesaksian Yesus. Saya kasih di ayat yang Wahyu yang 13. Dan binatang yang muncul dari dalam laut itu diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan orang-orang kudus. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Anda bisa lihat, memerangi, mengalahkan, membunuh. Memerangi, mengalahkan, membunuh. Di Wahyu 12, naga memerangi. Saya katakan sekali lagi Bapak Ibu. Saya katakan sekali lagi. Iblis, musuh, antikristus akan memerangi, mengalahkan, dan membunuh kita. Mereka pasti menang. Perhatikan baik-baik. Karena memang mereka akan diberikan kuasa untuk menang selama 42 bulan lamanya. Mereka pasti menang. Tapi namun perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kita akan mengalahkan dia. Kita akan mengalahkan naga. Kita akan mengalahkan naga dan malaikat-malaikatnya dan utusan-utusan naga. Kita akan mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Anda bisa perhatikan baik-baik di sini. Saya ulang sekali lagi. Mereka, naga dan antek-anteknya, mereka naga dan antikristus dan juga malaikat-malaikatnya akan memerangi, mengalahkan dan membunuh kita. Ya. Kita akan mengalahkan mereka dengan cara apa? Dengan cara mati. Mereka akan memerangi, mengalahkan dan membunuh kita. Kita pasti akan mati, gereja pasti akan mati. Gereja Tuhan yang sejati pasti akan dibunuh daging dan darahnya. Darah dan dagingnya pasti akan dibunuh. Tenang saja karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kita akan mengalahkan mereka dengan darah anak domba dan oleh karena firman dan kesaksian kita.
Kita akan dikalahkan dan dibunuh, tetapi kita akan mengalahkan mereka dengan cara mati. Mempertahankan iman kita, mempertahankan firman kita, mempertahankan firman Tuhan, mempertahankan kesaksian Yesus yang kita miliki. Meterai yang kelima, ketika dibuka, aku melihat jiwa-jiwa di bawah mezbah yang dibunuh karena firman Tuhan dan karena kesaksian yang mereka miliki. Wahyu 20 ayat yang keempat, aku melihat jiwa-jiwa yang dipenggal kepalanya karena firman Tuhan dan karena kesaksian yang mereka miliki. Kita akan dibunuh karena firman Tuhan dan karena kesaksian yang kita miliki, tetapi kita akan mengalahkan mereka dengan cara mati. Karena kita memegang firman Tuhan, kita memegang kesaksian Yesus, dan kita kita memegang darah anak domba. Kita telah ditebus dengan darah anak domba. Anda bisa lihat lagi, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Musuh terakhir yang harus dibinasakan ialah maut. Iblis berkuasa atas maut. Oleh kematiannya, ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dan musuh yang terakhir yang harus dibinasakan ialah maut. Itu sebabnya firman Tuhan berkata apa? Ginopistos akritanato, hendaklah engkau setia sampai mati. Anda bisa lihat baik-baik Bapak Ibu. Hendaklah engkau setia sampai mati. Karena ketika engkau mati, engkau mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ketika engkau setia sampai mati, engkau mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Saya kasih lagi Bapak Ibu ya. Saya kasih ini aplikasinya, tapi aplikasinya tentu tetap dari firman Tuhan. Anda bisa lihat baik-baik. Silakan diekstrak baik-baik firman Tuhan ini. Ya, Matius 16. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Ini jawab siapa? Jawab Petrus. Anda bisa lihat baik-baik Bapak Ibu. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah Makarioslah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia, bukan daging dan darah, bukan Sars kai Haima yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga yang menyatakan itu kepadamu. Sampai engkau bisa berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu adalah Bapa di sorga yang menyatakannya kepadamu, bukan daging dan darah yang menyatakan hal itu kepadamu. Oke? Sebentar. Oke. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah, Anda bisa lihat ya, lebih lanjut. Dan aku pun berkata kepadamu, di ayat yang ke-18, Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petros. Engkau adalah Petros dan di atas Petra ini, aku akan mendirikan eklesiaku. Dan perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dan gerbang Hades tidak akan menguasainya. Gerbang Hades tidak akan menguasai eklesia. Karena eklesia didirikan di atas Petra, di atas batu karang. Gerbang Hades tidak akan menguasai eklesia. Namun Thanatos, maut adalah musuh terakhir yang harus dibinasakan. Anda bisa lihat. Oke. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kita bisa lihat di sini. Oke. Anda bisa perhatikan baik-baik Bapak Ibu dalam 1 Korintus 10. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu, Petra itu ialah Kristus. Aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan eklesiaku. Dan di atas batu karang ini, di atas Petra ini, aku akan mendirikan eklesiaku dan
pintu gerbang Hades. Fulai Hades tidak akan menguasainya. Anda bisa perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi eklesia didirikan, saya back sebentar, eklesia itu didirikan di atas Kristus. Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Bapakku yang di sorga yang mewahyukan itu kepadamu, yang menyatakan itu kepadamu. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, Petros, dan di atas Petra ini aku akan mendirikan eklesiaku, dan pintu gerbang Hades tidak akan menguasainya. Dan Anda bisa lihat di sini, batu karang itu adalah Kristus. Lebih lanjut. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi mendengar firman, logos, dan melakukannya. Ya sama dengan orang yang bijaksana, sama dengan gadis bijaksana, Phronimo, yang mendirikan rumahnya di atas Petran, di atas Kristus. Dengar firman dan lakukan, engkau mendirikan rumah di atas Kristus. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab dasarnya temelioto, di atas Kristus. Sebab dasarnya di atas Kristus. Kamu dengar firman dan lakukan, kamu mendirikan rumah di atas Kristus. Datang segala sesuatu, hujan, banjir, angin melanda rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas Kristus. Jadi eklesia, perhatikan baik-baik. Eklesia adalah orang-orang yang mendengar perkataanku, dan melakukannya, dua. Anda bisa lihat. Mendengar firman, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, mendengar firman dan melakukan firman. Sorry itu saya Bapak Ibu bukan mendengar dongeng. Karena ketika engkau mendengar dongeng, dongeng itu memalingkan engkau dari kebenaran. Sedangkan firman itu adalah kebenaran. Banyak orang selama ini di gereja, mereka pikir mereka mendengar firman, tapi sebenarnya yang mereka dengar adalah dongeng. Perhatikan baik-baik, engkau mendengar logos. Logosmu adalah aletheia, firmanmu adalah kebenaran. Anda bisa dapati dalam Yohanes pasal yang ke-17. Setiap orang yang mendengar firman dan melakukannya, mereka adalah orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas Kristus. Mendirikan rumahnya di atas batu karang. Batu karang itu adalah Kristus, 1 Korintus 10 tadi katakan. Hati-hati. Banyak orang selama ini mereka mengira mereka mendengar firman kebenaran, tapi ternyata yang mereka dengar selama ini adalah dongeng. Kalau engkau dengar dongeng dan engkau lakukan dongeng, ya engkau bukan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu karang. Nggak tahu itu contohnya apa lagi. Engkau harus mendengar firman dan melakukan firman. Engkau adalah orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Jadi eklesia, perhatikan baik-baik. Eklesia adalah orang yang mendengar firman dan melakukan firman. Firmanmu adalah kebenaran. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, saya sengaja nih ya, ayat 20 sama 21 saya sambungin. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Anda bisa lihat. Mari kita lihat responnya Petrus. Tapi Petros menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Orang yang sama yang berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu orang ini berkata ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan menderita, dia akan dibunuh, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Orang yang sama berkata bahwa Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Mari kita lihat Bapak Ibu, apa yang menjadi respon Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, bukan enyahlah Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan, engkau suatu skandalon bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik. Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik.
Ya. Sudah sejak dari dulu, iblis itu paling benci sama salib. Iblis paling nggak suka dengar salib. Jadi nggak heran sampai sekarang kalau para pengikut iblis sangat membenci salib. Enggak, Yesus nggak mati, enggak. Yang mati itu orang yang diserupakan dengan Yesus. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya, para pengikut iblis, para penyembah iblis sangat membenci salib. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Kalau engkau menyangkal salib, engkau boleh mengakui dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dia akan menjadi raja dan lain sebagainya dan bla 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 yang memberkati hidupmu, yang memberkati seluruh aspek finansialmu dan lain sebagainya. Selama engkau tidak memberitakan salib, engkau adalah suatu batu sandungan bagiku, nyala iblis. Bapak Ibu tolong perhatikan, apakah gerejamu teologianya teologi salib? Apakah gerejamu, apakah dari mimbar gerejamu menyampaikan, memberitakan teologi salib? Atau gerejamu itu hanya sebuah financial club yang kebetulan member-membernya semuanya orang Kristen, lalu ya udah kita ketemuan hari Minggu aja, dan karena semua orang Kristen kan, ya udah kita nyanyi lagu-lagu rohani aja. Apakah gerejamu financial club? Satu. Kalau engkau berkata, enggak gereja saya memberitakan teologi salib kok, oke that's good. Pertanyaan saya, apakah gerejamu memberitakan eskatologi salib? Atau teologianya teologi salib, begitu eskatologi salibnya dicabut. Enggak, kita nggak akan mengalami penganiayaan, kita akan rapture. Itu Anda mencabut salib dari eskatologi Anda. Apakah gerejamu memberitakan teologi salib, Pak, Bu, Om, Tante? Sebab engkau, perhatikan baik-baik, ketika engkau mencabut teologi salib, ketika engkau mencabut salib, engkau boleh bilang dia Mesias. Saya percaya Yesus Mesias. Gereja mana yang gak percaya Yesus Mesias? Saya percaya Yesus Mesias. Tapi ketika engkau mencabut salib, baik dari teologiamu maupun dari eskatologimu, engkau adalah suatu batu sandungan, enyahlah iblis. Engkau adalah suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatikan baik-baik. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Makanya firman Tuhan jelaskan, apa yang lahir dari roh adalah roh, apa yang lahir dari daging adalah daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Anda bisa lihat. Karena keinginan daging adalah thanatos, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Apa yang kau pikirkan? Engkau memikirkan apa yang dipikirkan Allah atau engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia? Engkau memikirkan keinginan daging atau engkau memikirkan keinginan roh? Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di masih lanjut Bapak Ibu, Anda bisa lihat di Matius 16 ayat ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Anda bisa perhatikan baik-baik, ini semua satu kesinambungan. Ketika Yesus berkata, aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan dibunuh, aku akan mengalami banyak penderitaan, dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Enggak, itu sekali-kali tidak akan terjadi pada engkau. Engkau ini Mesias loh, anak Allah yang hidup, masa itu terjadi pada engkau. Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Habis ngomong begitu, Yesus ngomong, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau engkau mau ikut Yesus, jangan pernah buang salib dari gerejamu. Baik itu dalam teologiamu maupun itu dalam eskatologimu. Watch out, hati-hati.
Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, ia akan membinasakan nyawanya. Karena bahasa asli berkata apolese nyawanya. Tapi barang siapa apolese nyawanya karena aku, ia akan menemukannya, ia akan mendapatkannya. Heurisko, dia akan mendapatkannya, ia akan memperolehnya. Petrus menjawab, kita beda scene ya. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, skandaliste sontai karena engkau, aku sekali-kali tidak akan skandaliste somai. Aku nggak akan tergoncang imannya. Bapak Ibu, kata skandalon di sini ya, itu Anda bisa dapati dalam Matius 24 ayat yang ke-10. Banyak orang akan murtad, itu dikatakan. Dalam Yohanes 16 ayat yang ketiga, jangan kamu menjadi kecewa dan menolak aku. Bahasa aslinya sama, skandalon. Akar katanya sama, skandalon. Jadi Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau nih malam hari ini, aku sekali-kali tidak. Aku sekali-kali tidak akan tergoncang imannya karena engkau. Itu kata Petrus. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bapak Ibu, saya mau katakan seperti ini. Selama engkau memandang Yesus hanya sebatas Mesias, anak Allah yang hidup. Namun engkau tidak memandang salib Kristus. Mesias itu Kristos. Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Greek. Yang artinya sama-sama yang diurapi. Engkau memandang Yesus sebagai Kristus, anak Allah yang hidup. Tapi engkau tidak memandang kepada salib Kristus. Engkau sama kayak Petrus. Engkau punya pemahaman sendiri. Engkau mengikut Yesus, perhatikan baik-baik, saya mulai mau sambungin ke yang ke depan. Engkau menumit Kristus dengan pemahamanmu sendiri. Kalau engkau mau mengikuti aku, jangan menumit aku. Kalau engkau mau mengikuti aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Kembali kepada Petrus. Kalau engkau boleh memiliki pemahaman Mesias, anak Allah yang hidup, tetapi engkau tidak memandang salib Kristus, engkau akan jatuh sama seperti Petrus, engkau akan menyangkal Yesus ketika aniaya itu datang. Ketika nyawamu hendak diancam untuk dibunuh. Makanya tadi Yesus bilang kan, barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, ia akan membinasakan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Ini pembelajaran yang bisa kita pelajari dari Petrus. Namun Bapak Ibu, ketika Petrus sudah mengerti bahwa Mesias memang harus mati. Ketika Petrus sudah mengerti teologi salib, ketika Petrus sudah mengerti salib Kristus, Mesias, Kristus yang harus disalibkan. Anda bisa lihat. Aku berkata kepadamu, sungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Anda bisa lihat baik-baik Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulang, selama engkau memiliki pemahaman Yesus atau Kristusmu itu hanya sebatas Kristus yang mencukupi kebutuhan pribadimu, keluargamu, finansialmu, dan engkau membuang salib Kristus dari pemahamanmu, engkau adalah seorang penumit Kristus. Engkau adalah menumit Kristus dengan maksud dan tujuan untuk pribadimu sendiri. Dan satu kali nanti, tinggal tunggu suatu kesempatan yang baik, engkau akan mengkhianati Yesus. Karena engkau seorang penumit kok, engkau hanya menumit dia, engkau hanya mengikuti dia dengan pemahamanmu sendiri. Karena engkau punya tujuan di dalam hatimu. Betapa akofnya hati, betapa liciknya hati. Saya mau tusuk lebih dalam, perhatikan baik-baik. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat.
Yesus adalah kefale somatos, yaitu eklesia. Eklesia itu didirikan di atas Petra, di atas batu karang, dan orang yang mendengar logos dan melakukannya. Logos itu adalah aletheia, itu adalah orang-orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Batu karang itu adalah Kristus. Yesus ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Kristus itulah yang sulung, arke, yang prototokos, bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Anda bisa lihat lebih lanjut, karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kristus adalah kepala eklesia. Dialah yang soter somatos, dialah yang menyelamatkan tubuh. Kristus adalah kepala, perhatikan baik-baik. Kristus adalah kepala, eklesia adalah tubuh Kristus. Sekali lagi saya ulang, biar Anda bisa mudeng. Kristus adalah kepala, eklesia adalah tubuh Kristus. Lanjut. Dan dari Yesus Kristus, Martus yang pistos, yang prototokos, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dia telah menebus kita dengan darahnya. Ya, kemarin kita sudah lihat di Wahyu pasal yang kelima. Anda bisa lihat lebih lanjut. Tolong perhatikan baik-baik. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang aparce, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, Kristus adalah buah sulung, ya. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu parousia. Dan memang kebangkitan orang mati itu aku akan janji Tuhan di Yohanes 6 ayat 39, Yohanes 6 ayat 40, Yohanes 6 ayat 44, aku akan membangkitkan dia pada SKT Hemera, aku akan membangkitkan dia pada hari yang terakhir. Hari yang terakhir adalah ketika sangkakala yang terakhir ditiup. Ada kebangkitan orang mati di sana. Sangkakala yang terakhir itu ialah yang ketujuh lah. Anda bisa lihat, saya kasih dua ayat ini. Kristus dibangkitkan, dialah yang sulung, ya, dia adalah yang sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Sang kepala tubuh dibangkitkan, sesudah itu tubuh Kristus akan dibangkitkan pada saat kapan? Pada saat parousia. Kapan ada kebangkitan orang mati? Di sangkakala yang ketujuh, sangkakala yang terakhir. Kapan janji Tuhan aku akan membangkitkan dia? Aku akan membangkitkan mereka pada hari yang terakhir. Yohanes 6 ayat 39, 40 dan 44. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah nenikeka kosmon. Aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi ya, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Semuanya itu, Yohanes 16 tuh, Yohanes 14, 15, 16, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ingat Bapak Ibu, saya sudah pernah menyampaikan damai di dunia ini bukanlah damainya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita tilipsin, dalam dunia kamu menderita aniaya. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kalau Yesus sang kepala tubuh sudah mengalahkan dunia, bagaimana dengan tubuh Kristus? Sebab semua yang lahir dari Allah, Allah itu roh. Apa yang lahir dari daging adalah daging, apa yang lahir dari roh adalah roh. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Sang kepala tubuh sudah mengalahkan dunia, tubuh Kristus mengalahkan dunia dengan apa? Dengan iman kita. Anda bisa lihat, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya pistewon bahwa Yesus adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oke. Apakah engkau percaya bahwa Yesus adalah, bahwa Mesias itu akan mati di kayu salib?
Apakah engkau memegang teologi salib? Apakah engkau memegang eskatologi salib dalam hidup? Iman yang mengalahkan dunia. Saya ulang sekali lagi, itu sebabnya di dalam tujuh surat kepada tujuh eklesia selalu ditutup dengan barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Itu namanya mau menang, ya punya iman nggak? Iman yang seperti apa? Iman yang buat beli mobil? Iman buat beli rumah baru? Bukan om, tante, bukan. Iman yang percaya bahwa Yesus adalah, Anda bisa lihat, Yesus adalah anak Allah. Ini iman. Iman yang mengalahkan dunia. Nah, barang siapa menang, barang siapa menang. Mau menang, punya iman. Itu sebabnya ketika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketika anak manusia datang, ia mencari para pemenang. Ketika anak manusia datang, ia mencari martir yang beriman. Karena dia adalah martir yang setia. Pistos. Martus yang pistos, aletinos. Martir yang setia dan yang benar. Anda bisa lihat Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi martirku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita adalah para martirnya Yesus. Ya. Dan ketika Anda menerima Roh Kudus, kalau Anda ngaku Anda terima Roh Kudus, Anda otomatis menjadi martirnya Yesus. Jangan lupakan Bapak Ibu, iblis yang berkuasa atas maut, iblis Anda bisa lihat, iblis yang berkuasa atas Thanato, ya, di Ibrani 2 ayat ke-14, iblis berkuasa atas maut. Lah, maut ini adalah nama dari penunggang kuda Kloros. Dan maut adalah musuh terakhir yang harus dibinasakan. Jangan takut kepada maut, makanya takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam api neraka. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Itu sebabnya Wahyu 13 ayat 18 berkata apa? Yang penting di sini ialah hikmat. Yang penting di sini ialah takut akan Tuhan. Yang penting di sini ialah takut akan Tuhan. Jangan kamu lebih takut kepada maut. Karena maut adalah musuh terakhir yang harus dibinasakan. Kita udah mau selesai. Anda bisa lihat baik-baik. Tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yesus Kristus adalah sang kepala tubuh. Anda bisa lihat ya. Saya berusaha kasih animasinya biar Anda bisa tangkap. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Anda bisa lihat, kepala tubuh, perhatikan baik-baik, kepala tubuh sudah mengalahkan maut. Kepala tubuh, saya mau kaitkan dengan Kejadian 3 ayat 15 ya, kepala tubuh sudah meremukkan kepala ular. Kepala tubuh. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kemenangan apa yang mengalahkan dunia? Ya iman kita. Iman yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Maut telah ditelan dalam kemenangan, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mereka mengalahkan Dia, Wahyu 12 ayat 11, mereka mengalahkan Dia. Mereka mengalahkan naga oleh satu, darah anak domba, dan kedua oleh firman, dan yang ketiga oleh kesaksian mereka. Anda lihat lebih lanjut. Tubuh Kristus, perhatikan baik-baik, tubuh Kristus juga akan mengalahkan maut. Ingat Bapak Ibu, dunia akan memerangi, mengalahkan, dan membunuh kita. Kita akan mengalahkan dunia, kita akan menelan maut dalam kemenangan. Dengan cara apa? Dengan cara mati. Karena daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga.
Kita akan menelan maut dalam kemenangan dengan cara mati, mempertahankan iman kita. Kita akan dibunuh karena firman Tuhan dan karena kesaksian yang kita miliki. Karena firman Tuhan dan karena kesaksian Yesus yang kita miliki, kita akan dipenggal kepalanya. Kita akan mengalahkan maut, kita akan mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut dengan cara mati. Mempertahankan iman kita. Sama seperti bagaimana kepala tubuh, Anda bisa lihat, sama seperti bagaimana kepala tubuh mengalahkan maut, meremukkan kepala ular, tubuh Kristus juga akan meremukkan kepala ular. Bagaimana dengan tumit Kristus? Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Anda bisa lihat baik-baik Bapak Ibu. Ya, Yakov, para penumit yang mengikuti Kristus tapi tidak mau mengangkat salib. Ngomongnya doang orang Kristen. Terdaftar di gereja. Bahkan namanya terdaftar di 2 atau 3 gereja. Tapi ternyata cuman penumit Kristus. Siap-siap saja Bapak Ibu, para penumit Kristus cuman tinggal tunggu waktu yang tepat untuk mengangkat tumitnya terhadap Kristus. Kepala tubuh dan tubuh Kristus. Itulah Israel. Apa makna Israel? Elohim pemenang. Elohim pemenang. Itulah makna Israel, Pak, Bu. Anda bisa lihat di sini baik-baik. Kepala tubuh sudah meremukkan kepala ular, tubuh Kristus juga akan meremukkan kepala ular. Sorry to say, Anda bisa lihat, ya, ini adalah Israel. Tumit Kristus, perhatikan baik-baik. Tumit Kristus akan diremukkan oleh ular. Nubuatannya sudah jelas, ular akan meremukkan tumit Kristus. Ular akan meremukkan para pengkhianat Kristus. Ular akan meremukkan orang-orang yang menjual Yesus. Lebih lanjut, Anda bisa lihat. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanah lah. Afar akan kau makan seumur hidupmu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Manusia itu dibentuk dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apakah manusia sudah menjadi makhluk yang hidup? Ketika baru dibentuk dari debu dan tanah, jawabannya belum. Dibentuk dari debu dan tanah, lalu harus dihembuskan nafas kehidupan, barulah manusia menjadi makhluk yang hidup, makhluk yang bernyawa. Kata nefes itu menggunakan bahasa Greeknya adalah suhe, yang artinya adalah jiwa, nyawa. Anda bisa lihat di sini, janganlah kamu takut pada mereka dapat membunuh tubuh. Bapak Ibu, ular makanannya memang debu tanah. Makanan ular memang debu tanah. Tapi ular berkuasa nggak membunuh jiwa? Tidak, karena jiwamu dari mana? Dari Tuhan. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa yang dari Tuhan. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam Gehenna. Kita lihat lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunan perempuan. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu, hai ular, dan engkau ular, engkau akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Keturunan perempuan itu adalah Kristus. Sang kepala tubuh, Kristus sang kepala tubuh, sudah meremukkan kepala ular. Tubuh Kristus juga akan meremukkan kepala ular. Dengan apa? Dengan mengalahkan maut. Karena maut adalah musuh terakhir yang harus dibinasakan, titik.
Nah, tumit Kristus akan diremukkan oleh ular. Lihat, nah ini orang yang mengangkat tumitnya terhadap aku. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, Anda bisa lihat ya, perhatikan baik-baik. Pada waktu Yudas yang menyerahkan, Paradidos yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah, karena parados, haima orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Kita next. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Anda bisa lihat Bapak Ibu, penumit Kristus ini, yang mengangkat tumitnya terhadap aku. Dia mengikuti Yesus untuk keperluan dia, untuk kepentingan dia. Dia bisa nyolong banyak uang dari sana, karena dia yang megang kas. Dia mau jual Yesus, ya saya dengar ada penafsirannya, nggak mungkin dia jual cuma buat 30, dia punya agenda tertentu untuk membuat Yesus jadi Mesias dan lain sebagainya. It's okay, nggak apa-apa, ini adalah penumit Kristus yang pasti, dan dia adalah orang yang mengangkat tumitnya terhadap aku, terhadap Kristus. Dan dia adalah orang yang menyerahkan Kristus. Perhatikan baik-baik. Matius 24 ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan paradososin, kamu akan diserahkan supaya dianiaya dan akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Siapa namanya? Firman Tuhan. Wahyu 19 ayat yang ke-13. Siapa namanya? Firman Tuhan. Nama siapa yang oleh nama itu semua orang dapat diselamatkan. Firman Tuhan. Nama yang sama yang dapat menyelamatkan orang, nama yang sama yang akan membuat engkau diserahkan, dibunuh, dan dibenci semua bangsa. Penumit Kristus ini, Yudas menyerahkan Kristus, menyerahkan Yesus, dan Anda bisa lihat, dan banyak orang akan skandaliste sontai, dan banyak orang akan goncang imannya, banyak orang akan kecewa dan menolak Yesus, dan mereka akan saling paradososin. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Para penumit Kristus bukan saja hanya akan menyangkal Kristus, bukan saja hanya akan menjual Yesusnya demi kebutuhan mereka, tapi para penumit Kristus ini juga akan menyerahkan tubuh Kristus untuk disiksa, dibunuh, dan dibenci semua bangsa. Kesimpulan Bapak Ibu, Kristus sang kepala tubuh telah mengaut. Eklesia, jemaat, gereja sebagai tubuh Kristus juga akan mengalahkan maut. Para penumit Kristus, pengkhianat Kristus akan diremukkan oleh ular. Lalu mungkin Anda bertanya, Pak, bedanya apa Pak? Tubuh Kristus katanya tadi dibunuh juga. Iya, tubuh Kristus bonyok, Anda mau bilang bonyok atau benyek, terserah. Ya, bonyok dan benyek di dunia ini, tetapi mengalahkan maut dan akan memerintah bersama Kristus. Penumit Kristus ini akan memerintah bersama ular 3,5 tahun atau maksimal 7 tahun. Habis itu masuk lautan api bersama Bapak segala pendusta. Diremukkan oleh ular. Para penumit Kristus akan diremukkan oleh ular. Pertanyaan renungan Bapak Ibu. Siapakah engkau? Tubuh Kristus atau tumit Kristus? Tubuh Kristus, para pemenang, atau para pengkhianat Kristus?